Loh, makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi haji, takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi haji zaman Wali Songo. Karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet, disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Nah, masjid itu adanya di Merapi, pusatnya tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang kalau pergi haji ke Gunung Merapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tanpa putus agar dapat pahalanya ibadah haji. Nah, itulah maka kadang orang yang mengatakan orang Jawa pergi haji kok Gunung Merapi dulu. Allah. Kita niki dadi wong Islam niku enak, enteng. Sebab wonten Isra Mi'raj. Kira-kira nek mboten enten Isra Mi'raj ngono, wong zaman akhir niku bingung mensikapi keadaan sing tumplek-plek kaya ngene iki. Dadi nek mboten enten Isra Mi'raj ngono, wong Islam itu kayaknya susah mengambil sikap di kehidupan yang sudah jadi satu seperti ini. Niki lak donya niki wis dadi siji. Dunia udah jadi satu. Wis ora iso pisah antar umat beragama, antar suku, antar bangsa. Ini bersatu jadi satu, saling mengisi. Untung ada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi guidance masa depan umat manusia ketika dadi siji. Wis dadi kaya ndok diublek ngene iki. Kira-kira sampean gak bingung ta? Nek misale terus sembahyang, sholat nih, tapi sing gakno peci ki wong Cina, kira-kira sampean gak bingung? Loh, lha makanya banyak yang bingung. Wong Islam membangun ekonomi, tapi bange Yahudi. Makanya akhirnya banyak yang bingung terus mengatakan bank itu haram. Sampean beragama, bernegara, tapi ternyata sistemnya demokrasi itu munculnya dari Barat. Makanya banyak yang menganggap bahwa demokrasi itu produk kafir dan akhirnya mutung. Terus negara ini ruwet. Nah, kita pergi haji, betapa kita membayangkan tentang tanah suci. Tapi begitu arep berangkat nih, sing nyiapno pesawatnya wong Yahudi. Itu kalau ndak ada Isra Mi'raj kita pasti pusing itu. Jadi pelajaran terbesar dari Isra Mi'raj itu adalah membuat kita nyaman beragama, tapi sampai di titik dunia di mana semua ketemu jadi satu. Ku nek ra ono Isra Mi'raj ora judeg ya. Kalau dulu enak, nggak ada pelajaran Isra Mi'raj juga nggak apa-apa, wong orang itu terpisah dengan kehidupan sesuai dengan sukunya masing-masing, agamanya masing-masing, bangsanya masing-masing. Kalau dulu enak, jadi iso ngopo-ngopo podo Islame, hidup sesama Islamnya. Lah sekarang ketika di zaman seperti ini tumplek-plek kayak ndok dicampur tepung goreng jadi siji kayak begini. Coba tuh sampean Banser, tapi sing gak tulisan iki mesin bordire Cina, mereknya Butterfly. Nah akhirnya kemudian dengan pelajaran sekarang yang demikian rumit,
Makanya banyak orang gagal memahami kehidupan. Karena mungkin gak belajar dari Isra Mi'raj, dia gak belajar. Saya kalau melihat Isra Mi'raj ini adalah gambaran masa depan manusia. Jadi memang dunia ini pada akhirnya titik temunya itu adalah titik temu antar agama. Panjenengan seneng boten seneng, suka tidak suka. Yang membuat Eropa bangkit itu juga agama. Agama yang dibawa oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Samen suka ndak suka, Indonesia bisa tertib seperti ini. Ini juga karena agama yang kebetulan mayoritas berawal dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para ulama akhirnya ke Indonesia. Jadi seneng boten seneng, suka nggak suka, bahwa ini terjadi dunia ini karena Allah menyatakan alladzi barokna haulahu. Lah, bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat barokah. Nah, sementara dunia itu problemnya sekarang yaitu bahwa dunia dan isinya sekarang ini digerakkan oleh apa yang pernah dikerjakan oleh manusia super yang namanya Ibrahim. Yang oleh orang Islam disebut Ibrahim, yang oleh orang Nasrani Yahudi disebut Abraham, yang oleh orang India disebut Brahma. Ya mungkin namanya agak mirip, tapi yang persis itu istrinya. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya Sarah, kalau disebut Abraham itu Sarah, kalau disebut Brahma itu Saraswati. Lho nggih. Niki mumpung kula ngaji teng pendopo. Jadi tak sampaikan sesuatu yang agak berat yang harus dicerna. Di Ibrahim, Abraham, Brahma, Sarah, Saraswati, Sarah juga, gitu. Dan tinggalannya Nabi Ibrahim sama sistem peribadatan Brahma itu mirip, sama-sama batu, Ka'bah, watu, candi, watu. Kalau berputar ke kiri, yang satu pakai kain putih, yang satu pakai kain kuning. Selesai beribadah, satu digundul, satu takhallul. Ayo sampean. Loh ini kita mesti terbuka ya, jernih ya. Ini ngaji rada serius iki wong pendopo soalnya. Pendopo Sunan Kudus kan ya. Lagi. Selesai dalam peribadatan itu tiga-tiganya melibatkan air suci. Yang Yahudi ya Nasrani ya air suci, yang Islam ya air suci Zam-Zam, yang di sana air suci Gangga. Loh makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi haji, takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi haji zaman Wali Songo, karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet, disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Nah masjid itu adanya di Merapi, pusatnya tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang kalau pergi haji ke Gunung Merapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tanpa putus agar dapat pahalanya ibadah haji. Nah itulah maka kadang orang yang mengatakan orang Jawa pergi haji kok Gunung Merapi dulu. Nah yang di Sulawesi kemuridnya Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang. Satu-satunya masjid di Sulawesi ada di Gunung Bawah Karaeng. Makanya sampai sekarang ada yang mengatakan haji cukup ke Gunung Bawah Karaeng. Ini ilmiah loh ya.
Loh makanya kita ini kadang hari ini ya suka nggak suka. Peradaban ini digerakkan oleh peradaban Ibrahim. Yang memang sudah dinas oleh Allah, alladzi barokna haulahu. Karena kalau nggak dikasih nas, pasti ributnya nggak selesai. Karena Nabi Muhammad jadi nabi itu di saat umat Nabi yang dahulu masih kuat. Dua nabi besar umatnya masih kuat. Umatnya Nabi Isa sama umatnya Nabi Musa sama-sama kuat. Yang satu kiblat pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Kalau dunia nggak dikasih resolusi konflik, pasti jebol dunia terlibat dalam pertarungan yang nggak akan ada habisnya. Makanya ya sudah, resolusi konflik perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Ini resolusi konflik yang harus diselesaikan, karena masa depan itu pasti ini aja, nggak akan berpindah, nggak akan geser, nggak akan geser. Nah, pasti ketemu alladzi barokna, pasti ketemu, dan sekarang ini ketemu. Makanya yang antar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lakum dinukum waliyadin, ya sudah, agamamu, agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi alladzi barokna haulahu tumplek-plek jadi satu. Makanya sampean boleh berhubungan dengan siapapun, yang tidak boleh cuma satu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Itu kan, maka kuncinya jadinya sholat. Ya itu aja yang akhirnya membedakan manusia. Peradabannya jadi satu. Kiai ngajarin sholat. Sholat tetap kiblatnya ke Masjidil Haram. Tapi sarana prasarananya gotong royong. Yang bikin sarung Cina, yang bikin mukena Cina, dijahit oleh orang Kudus. Mesin jahitnya butterfly dari Cina. Gotong royong yang lain. Ya, sholat itu wudhu itu pakai air. Begitu berbicara air, gotong royong. Begitu urusan kran, pipa sama sanyunya, Mas Pion. Lu gotong royong. Lu kalau dulu masih bisa pakai padasan. Tahu padasannya, pring. Masih bisa. Ini pengajian, tapi mic-nya gotong royong ini. Kalau kembali pakai labu waluh sing dawa nih kaya, weh, ora mungkin toh. Lu ini gotong royong. Digotong diroyong dari alladzi barokna haulahu. Lu Masjidil Aqsa itu punya produk nabi besar, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ada nabi yang hari ini penguasa dunia dalam teknologi, yaitu Nabi Dawud dengan kitab Zabur yang menguasai ilmu logam. Nah karena itu nabinya orang Yahudi, maka seluruh teknologi logam sekarang yang menguasai ya orang Yahudi ini logam. Handphone itu logam, pakai chip. Nah, jadi kalau sekarang teknologi logam itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya pantas. Karena Nabi Dawud yang dipegang Taurat, ini semuanya tentang logam. Satu-satunya nabi yang bisa ngambil logam dari dalam tanah tanpa alat pemintal, ya Nabi Dawud. Cek-lecek di belum jadi kelambi. Loh ini eranya. Tapi itu semua berasal dari Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pertama kuncinya dipegang oleh orang Islam.
Karena ketika Nabi Ibrahim, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Titiknya ada pada makom Ibrahim dan itu dimiliki oleh umat Islam. Ketika menemukan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah dimiliki oleh orang Islam. Tapi pergeseran berikutnya dimiliki oleh orang Yahudi Nasrani karena terus punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan di situ semua yang mengembangkan perubahan dunia. Kan ini kita tidak enak gitu kan, jadi nggak enak kita terus. Loh ya berarti, loh kene iki duwe simbol yang pertama. Yang artinya bahwa kebangkitan terakhir nanti itu kaum muslimin. Tapi sekarang ini masih eranya logam, eranya David, eranya Daud. Maka jangan salah kalau ini eranya era Zabur dan Taurat. Tapi titik-titik terbesarnya Nabi Ibrahim ada di Makkah. Jadi simbol dunianya milik Makkah. Sampai titik temu manusia pertama Nabi Adam dan Hawa juga di Makkah, namanya Jabal Rahmah. Nah, ketika kembali ke titik ini kapan? Ya mungkin kita tidak menemukan, tidak sampai di titik itu. Karena begitu kembali ke titik itu terus kiamat. Makanya masih lama kiamat itu. Gak usah dipikir serius-serius gitu loh. Gak usah dipikir tentang khilafah alamin haji nubuwah, akhirnya keliru tadi khilafah takhririyah. Akhirnya danau Tiberias mengering, padahal dia mengering berkali-kali. Yang dimaksud mengering di saat kiamat itu, jadi tanda kiamat adalah ketika Dajjal turun, kaum muslimin berlari ke Makkah, Madinah, di tengah jalan kehausan, teringat danau Tiberias untuk minum, begitu geser ke sana sudah keduluan Ya'juj Ma'juj. Itu kan dari dulu makna kitabnya begitu, bukannya kering karena kurang hujan. Makkah menghijau, ya setiap pada musim hujan ya menghijau. Tapi yang dimaksud Nabi itu bukan menghijau yang temporer kayak gitu terus. Bulan Januari awal dan Desember akhir saya di Mekah, hujan 24 jam selama 2 minggu, hijau semua gunung-gunung di Makkah. Akhir Januari tanggal 21 sampai tanggal 4 Februari saya di Mekah, kering semua lagi sudah. Akhirnya gagal lagi ramalan kiamat itu. Termasuk tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, asteroid nabrak bumi. Kan gitu. Ternyata sampai hari Sabtu nggak jadi. Padahal sudah jual kebun, jual tanah, dipasrahkan hari kiamat panitianya. Nah, kita akhirnya dikomplain. Memang kiai itu nggak peduli sama kiamat. Bukannya kita nggak peduli, kita yakin wong itu rukun iman. Tapi jangan terlalu sering dibahas kiamat itu, ngapain bahas serius-serius. Wong kiamat itu bareng-bareng. Bukan kayak listrik mati giliran itu enggak. Karena bareng-bareng aja lah, ngapain dibahas serius-serius. Loh. Ini loh, di titik ini kita ketemu. Jadi ini dunia terus ketemu semua. Loh, saya ngaji itu di syuting. Loh, enggak apa-apa, terusin biar rekamannya ada. Saya ngaji di syuting, nah itu. Terus kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp. Mekanisme WhatsApp itu mekanisme teknologi ya orang Eropa. Si Kuhn, Mark Zuckerberg, pakai Facebook ya Mark Zuckerberg, handphonenya kebetulan Samsung. Yang bikin orang Korea. Jadi tumplek-blek hari ini. Ini yang terbangan kan keren tuh, terbangan. Tapi kayunya bisa dari Kudus, kulitnya dari Kudus, tapi paku pinesnya itu produksi Cina.
Jadi akhirnya memang ada slogan itu, Tuhan menciptakan dunia dan seisinya selama 6 hari, habis itu made in China, kan ada yang begitu. Ya ini dunia ketemu, kita suka nggak suka. Bahwa nas yang namanya alladzi barokna haulau, dua-duanya barokah, geser. Bangkit sana, ada renaisan. Di sini ada kebangkitan, sama. Itu kan. Pak Bupati, asisten, ngaji, gaya Islam. Semuanya komplit. Tapi jam tangannya ya Eropa. Loh, ini suka nggak? Ini seneng nggak seneng? Ini saya ngaji ini kan. Pisang mulinya Jawa, anggur merahnya Amerika, jeruk merahnya Santang, berarti Cina kan? Ini lah air sudah ada semenjak dunia ada kan? Tapi bungkusnya ini Aqua, perusahaan Perancis. Ini Danone namanya. Loh, itu ya mau ngomong apa? Nah ini dunia ketemu. Untung demarkasinya udah jelas bahwa kita ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram itu adalah ada kiblat di situ dan kita udah menyelesaikannya. Di sini kita mau ngapain pun terserah. Yang penting fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nah, makanya Rasulullah ketika naik itu akhirnya ditunjukkan gambar masa depan. Tapi seluruh gambar masa depan itu ada ininya, harddisknya, ada pusat datanya. Dan Rasulullah ditunjukin ke situ, ini loh pusat data dunia, namanya Lauhil Mahfud. Yang dalam keyakinan Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman. Dalam keyakinan orang Yunani disebut kotak Pandora, dalam keyakinan orang Jepang disebut kantong Doraemon, kan pusat ada ini. Nah, Rasulullah ditunjukin ini nih. Kamu bisa akses ini karena apa? Seluruh manusia di dunia diregister di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi diregister. Manusia turun di situ tuh nanti kasih paketan. Paket nyawanya sekian, paket rezekinya sekian. Kalau paketannya habis ya kick, mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kick, mati. Nah, teknologi itulah yang sekarang diduplikasi. Mereka bayangkan tentang kotak segala tahu yang ada di langit diduplikasi lewat menaikkan sebuah kotak naik lewat namanya satelit, dan dunia sekarang diatur oleh sistem satelit ini gitu, skybox ini, kotak langit ini. Jadi ditentukan oleh kotak langit. Sampai bisa siaran langsung karena terhubung dengan kotak lah. Nah, kita satelit itu. Kalau nggak terhubung dengan provider yang menghubungkan dengan satelit, sampai nggak bisa ngerekam siaran langsung, nggak bisa. Pak asisten nggak perlu pusing, anaknya sekolah di Amerika apa di mana, begitu bilang Pak butuh uang, gitu sudah, 10 juta angka. Sampai tidur ngantuk-ngantuk ini Gojek, ini satelit. Iseng-iseng terus hidung kita dipoto, gitu. Kirim. Yang dulu itu nggak ada manual kan, manusia pengen ketemu ya datang, kalau kangen kedungan sarung gerimis-gerimis masuk kebun jagung mencari kekasihnya, nggak itu ya gitu dulu. Sekarang semua dikendalikan. Saat kita tidur gini iseng aja mau lihat mana, tinggal pegang handphone cari gini, mau lihat Amerika ketik keluar Amerika. Yang laki-laki kalau mau membedakan bokong Kudus sama bokong India ya tinggal ketik aja bokong India, oh beda itu di sini tinggal kabel, itu satelit yang kerja, kotak langit itu yang kerja, kotak semua yang kerja di situ. Tiba-tiba gitu kotak langit. Sampean males gitu masak soto
kerbau. Cari Bu Kerbau ini yang ahli masak, nggak perlu, cukup di sini aja tutorial soto kebo itu ya keluar. Gitu. Sama di situ bisa iseng kan. Istrinya Gus Muafik ada di sini. Sampai itu bisa aja. Sampai tak foto gini jepret di sini terus kemudian tak cari ini. Wajah ini siapa? Ketemu pasti di sini nanti. Oh, orang Kudus. Namanya Zuleha. Keluar. Zaman mau iseng itu. Asisten satu. Zaman ketik aja di situ. Anaknya berapa? Istrinya namanya siapa? Alamatnya mana? Punya motor berapa? Keluar itu semua datanya. Jadi dan itu siapa yang kerja? Satelit. Kan gitu. Saya datang ke sini tadi itu di keluar pintu tol, tak lihat merah, macet, lubang-lubang. Ya sudah, sak tutup kan menurut saya itu. Tutup jam rolas, jam 1. Ini semua kerja satelit. Dan kita kadang iseng kan, terus kemudian ada kita bangun relasi. Ya, Bu, gimana kabarnya? Syaratnya punya apa? Punya pulsa. Atau punya wifi, punya paket data. Ya gimana sih kabarnya, kirim foto. Tapi ada, kalau nggak punya misalnya, nggak apa-apa. Pergi aja ke warung mana gitu, cari wifi gratisan. .co.id, luar, free wifi. Teknologi itulah yang dari dulu dijelaskan oleh Islam. Bahwa manusia terhubung dengan Lauhil Mahfud. Sampai kerja melakukan apapun itu tergantung Lauhil Mahfud. Jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Sampai pakai handphone ini, walaupun cuman gitu, itu ada dan bayar pulsa, datanya ada. Makanya kalau korupsi jangan pakai handphone, pasti ketangkep sampean. Karena jejak digital nggak bisa dihapus. Ngerayu perempuan jangan pakai handphone, pasti ketahuan. Walaupun cuman gini ada, itu ada dan itu bayar. Sama dengan kehidupan nyawa manusia, sama persis sudah teknologinya. Jadi manusia melakukan apapun. Ini jejak digitalnya nggak pernah hilang. Sirwalanan dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang. Dari dulu kan gitu, ojo nggak aneh-aneh. Uripmu diawasi pangeran, kamu melakukan apapun dicatat oleh Allah, malaikat raqib atid. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Waduh. Sama kalau sampean menggunakan handphone, nanti kemudian juga ada print out. Manusia nanti di akhir kehidupannya ya dikasih print out. Catatan kehidupan. Karena handphone itu hidup ada catatannya, manusia hidup juga ada catatannya. Makanya sampean ngrasani uang sepi yo ada catatannya, rame-rame ya ada catatannya. Malaikat raqib atid itu menggambarkan tentang sistem pencatatan manusia ketika manusia terhubung dengan pusat data namanya Lauhil Mahfud. Dan kita akhirnya kan terus diajarkan, kamu saling mendoakanlah sesama manusia. Kalau masih hidup kamu silaturahmi, kalau sudah mati doakan, hidup dan mati saling doakan. Sudah. Tapi manusia kalau berdoa yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek gitu. Tapi bahwa manusia ketika saling mendoakan harus terhubung dengan Lauhil Mahfud. Gitu loh. Makanya kalau kita nggak terhubung dengan sana, saling kirim ini, ya susah. Hati kita nggak ke langit. Nah, makanya kita butuh juga kalau tadi nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Sama kalau kita kirim Fatihah, kirim doa, itu juga harus cari wifi gratisan.
Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Karena Nabi itu paketannya besar, karena kalau browsing atau download serius. Wali paketannya besar karena kalau download beneran. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Download begini setiap malam tahajud online. Ya Allah 15 tahun ya Allah. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus ya Allah. Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam 2 rakaat, rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Maka wifi-nya besar. Nah kita kan nggak punya wifi, karena setiap bisa download pasti tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Kita, makanya kalau kita punya kerja-kerja connecting, kita diminta carilah wifi gratisan, namanya tawasul. Yang di sana .co.id, yang di sini ila hadrati ila ruhi. Nah akhirnya begitu. Loh makanya wali-wali sampai jangan main-main, paketannya besar. Makanya kalau antar koneksi dia bisa meretas hati orang. Wong paketannya besar sampai bisa dihack oleh para wali. Bisa diretas. Itu kan makanya wali-wali itu weruh sadurunge wina. Bener kan tahu bisa di browsing deh sampean karena paketannya besar, dihack dulu, di cloning sampean itu. Oh ini toh, oh ini bisa di profiling, bisa. Pasal paketannya lebih besar lah. Nah itu makanya kita dari dulu kalau jangan jauh-jauh dari pemancar-pemancar yang menghubungkan kepada satelit itu pasti wifi-nya gede. Makanya wifi-nya wali, petilasan wali. Petilasan Nabi Ibrahim namanya Makom Ibrahim. Petilasannya Siti Hajar namanya Sofa Marwah. Lalu petilasan Isra Mi'raj namanya Masjidil Aqsa. Tapi mula bukonya dari Masjidil Haram. Makanya kita ini sering kan diajari ayo ziarah makam wali, cari wifi sebenarnya. Kenapa kita diajarkan tawasul? Ya itu karena kita cari wifi. Ziarah ke makom-makom, ke petilasan-petilasan ini golek wifi namine. Makanya Islam itu petilasan orang dulu diutamakan, nggak ada yang hilang kelas internasional. Nabi Adam Siti Hawa ketemu, petilasannya Jabal Rohmah, tempat lempar setan Jamarut Ula Wusta Aqobah. Manusia pertama menyembah Allah, awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Kepasrahan Nabi Ismail ketika membantu orang tuanya diabadikan dalam Hijr Ismail. Gitu. Tapi karena yang punya wifi yang menunjukkan itu semua adalah Nabi Muhammad, maka walaupun tidak ada syarat rukun haji itu di Madinah, karena Rasulullah menjadi antara kita dan Nabi sebelumnya, maka Rasulullah harus ziarahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah itu makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, nah ini orang aneh. Karena kalau sudah pakai pemancar apapun bisa dibagi, sepak bola bisa dibagi. Kita nggak perlu ke Qatar, cukup satu orang nyuting kemudian dinaikkan satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Nah ini teknologi. Nah, makanya kemudian karena ini adalah hubungan antar koneksi, maka sistem yang dipakai untuk menghubungkan diri dengan cloud ini atau hard disk ini adalah sebuah sistem yang akhirnya menggunakan sistem
online. Lah sistem online itulah yang akhirnya dikenal dengan sholat. Sholat ini nggak ada kabelnya, nggak ada apa, ya nggak ada. Wujudnya juga nggak ada, wujud Tuhan nggak ada di depanmu, nggak ada. Makanya sistem online ini diajarkan kepada umat Islam. Makanya kalau kamu sholatnya nggak terlalu serius, cuma cuci, namanya miskol. Karena miskol ada rotin khairai. Ya lalu kan itu dari dulu. Boten niki guyon. Miskol kan? Ya itu. Lu makanya itu miskolan didik ya. Nah itu makanya ketika Rasulullah pulang setelah clear masalah ini dulu bagaimana, ini kan clear tuh. Tadinya kan Rasul dianggap gila kan, karena nggak masuk akal wong minal masjidil haram dan masjidil aqsa kok semalam. Itu dalam logika orang zaman segitu ya nggak masuk akal. Tapi di masa depan ya bisa aja, wong pesawat aja nggak nyampe 2 jam. Artinya bagi masa depan ini normal aja. Ke langit biasa aja, orang ke langit bisa bahkan menaikkan manusia ke antariksa juga ada. Artinya ini bagi teknologi masa depan. Nah waktu itu karena nggak masuk di itu kan Nabi ini kan apa punya jangkauan yang panjang. Nah di saat itu dikeluarkan Isra Mi'raj orang nggak percaya karena apa? Atau mungkin jangan-jangan kita dulu waktu itu kalau seandainya kita hidup di zaman itu masuk golongannya Abu Jahal, jangan-jangan sama-sama nggak percaya. Loh sahabat Umar aja susah mencerna, sahabat yang lain susah. Mereka tidak lari hanya karena jaminan bahwa Rasulullah nggak pernah bohong, itu aja. Jadi walaupun nggak masuk akal mereka nggak lari, paling emosi aja, gemes gitu aja. Tapi jaminannya kan Rasul nggak pernah bohong, itu aja. Sehingga yang paling seneng kan Abu Jahal waktu itu karena dianggap ini Muhammad sudah benar-benar gila. Maka datang ke Rasul, ya Muhammad, apa? Mana Bu? Katanya kamu dari langit ya? Iya, aku dipanggil oleh Allah. Hebat kamu. Nabi beneran kamu, hebat. Itu cangkemnya Abu Jahal, hebat. Olo-olo sebenarnya. Kalimat hakin itu bial batil itu ya itu. Tapi saya nggak ada yang percaya, man. Teman-teman saya ini nggak ada yang percaya, malah saya dianggap gila. Alah, wong temenmu kan orang-orang bodoh gitu. Akalnya nggak nyampe. Kolega-kolegamu itu nggak nyampe. Kecuali kalau kolega-kolega saya orang-orang pinter. Kamu cerita pasti teman-temanku bisa memahami. Karena itu hanya orang pinter aja yang bisa paham. Maka daripada temanmu nggak percaya, kisahmu itu kamu ceritakan aja di tempatku. Kamu tak undang ya nanti ke rumahku, tak siapkan makan, tak siapkan apa, pokoknya beres deh saya yang undang. Tapi teman-temanmu datang nanti biar kamu bisa cerita. Temanku tak undangnya semua, kamu ceritalah. Itu akhirnya halumi kumpul-kumpul, semua dikumpulin sama Abu Jahal. Di rumahnya Abu Jahal kasih makan, kasih apa. Rasulullah disuruh datang pidato jelaskan Isra Mi'raj. Jadi kalau sampean pengen tahu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal itu. Lah ya kan? Dia yang pertama kali ngumpulin orang dan yang pidato itu langsung Rasulullah. Menjelaskan Isra Mi'raj ini. Wah, itu susah dipahami. Sampai Rasulullah itu dilempari kan karena pertanyaannya aneh-aneh. Antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa warungnya berapa? Itu kan pertanyaan yang memang ya kan? Kalau Jumatan di Masjid Menara Kudus atau sering ke situ. Nah, sekarang tiangnya berapa? Ya nanya sampai ditanya ini apa? Gentengnya berapa? Lah siapa yang hitung genteng? Nah disitulah kemudian saya herannya ulama-ulama dulu kok berani menafsiri dalam kebingungan itu. Malaikat Jibril diturunkan oleh Allah. Ya Jibril turun. Nabiku ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan teknis. Terus saya mesti ngapain? Ya Allah, kamu kesana siaran langsung. Membawa gambar Masjidil Aqsa ke depan Rasul. Itu kan siaran langsung namanya. Live gitu kan. Live itu. Dan itu terjadi. Hitung. Kamu kalau nggak percaya hitung sendiri kan gitu. Nah akhirnya clear terus cerita tentang langit itu gimana?
Rasul, ya udahlah, kamu akan tahu sana. Yang penting oleh-olehnya apa? Sholat. Nah, akhirnya itulah sistem online ke sana. Jadi agar manusia terhubung dengan sistem virtual yang demikian gede, dengan sistem apa ya, holistik transmitter itu caranya gimana? Sholat. Sholat itu seperti apa ya? Sudahlah kamu lihat aja, nanti tak ajari online kan gitu, ibaratnya gitu. Udah baris, solu kamar itu muni usolli. Allahu Akbar. Di belakangnya Allahu Akbar. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, karena hatinya ini sudah kelasnya, sudah kelas nyambung, ya langsung masuk wifi-nya Rasulullah. Sama-sama online, jadi nggak ada masalah. Nah yang di belakang ini Allahu Akbar. Bayangin kabelnya di mana ini ya. Karena mereka ratusan ribuan tahun ketika namanya menyembah itu ketemu dengan sosok atom, manusia, binatang, ada sosoknya. Tiba-tiba Allah Akbar. Diu. Ya waktu itu diajari malam. Oh ini malam. Jadi nggak kelihatan, Kang. Tunggu aja kapan lagi ya Rasul? Nanti Isya. Oh semangat Allah. Oh, ini 3 nggak kelihatan, 4 nggak kelihatan juga. Mau nggak kelihatan? Oh, mungkin karena malam kan gitu. Ini proses sekolah zaman Rasul. Habis itu kapan lagi? Besok fajar ya. Begitu berapa? 2 kali. Wah ini mungkin karena agak siang. 2 cukup lah, pasti udah kelihatan kan? Nggak kelihatan juga. Kapan lagi ya Rasul? Nanti duhur. Berapa? 4 tuh. 4 siang pasti kelihatan. Nggak kelihatan lagi. Lama-lama yang di belakang kan mulai capek. Mulai malas, ini apa ini? Nah, susah. Akhirnya Rasul nanya, kenapa sih kalian ribut aja di belakang? Susah ya Rasul. Kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Gitu. Sudah gini-gini, begitu melek, nggak lihat Allah, malah lihat rukuh bolong, gitu, sarung bolong, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa fa innahu yara, bahwa kamu sedang dilihat Allah, maka Allahu Akbar, lihat sarung bolong nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Allah sedang melihatmu, maka kamu tidak boleh nyunyuk, tidak boleh itu, batal gitu loh. Jadi enak. Allahu Akbar. Ngerti lagi. Ding bakso. Boleh sampean dengerin bakso, dengerin apa, tapi jangan lupa Allah sedang melihatmu, mengawasimu. Jangan lupa, jangan kok terus 2 mangkok Pak, ngono yo ojo. Kali mangkok nggih, ngono ora oleh. Jadi akhirnya yang bodoh-bodoh akhirnya bisa sholat karena apa? Sederhana, yang penting merasa dilihat Allah. Lalu akhirnya nyaman. Oh bisa ya Rasul kalau cuma gitu aja beres. Akhirnya karena merasa dilihat Allah tertib. Orang sholat ini tenang. Setelah tenang karena merasa diawasi, nanya, ya Rasul, Allah melihat kita sholat itu dari sudut mana? Dari sebelah situ apa situ? Biar saya lebih tenang ada kesananya. Oh ndak. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Dan Allah dekat, dan kamu kalau minta pasti dikasih. Loh, kalau minta dikasih ya Rasul? Iya, ya sudah aku tak minta aja katanya. Akhirnya Rasul Allahu Akbar, ya Allah, minta ini, minta itu. Loh akhirnya secara tauhid sudah naik ke kelas 2. Sudah tidak minta kepada asnam atau patung atau berhala, sudah minta kepada Allah. Nah karena bawa proposal, ya tertib. Wong minta, ya datangnya awal. Kayak lurah bawa proposal ke Pak Asisten, ya tertib. Gak ada kukur-kukur begini, ya gak ada bawa proposal.